Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devita Fardi dengan NIM 23150016. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi akuntansi syariah. Pada tugas kali ini saya diminta untuk menjelaskan materi terkait dengan transaksi dan laporan keuangan dengan mata kuliah akuntansi publik yang diberikan langsung oleh dosen pengampu pribadi Ibu Rahmi Rahayu SEMSI. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu transaksi. Di sini saya menjelaskan sedikit terkait dengan transaksi. Jadi, transaksi adalah aktivitas ekonomi atau keuangan yang melibatkan pertukaran aset, barang atau jasa antara dua pihak atau lebih yang dicatat dalam akuntansi untuk mempengaruhi pembukuan perusahaan. Lebih singkatnya, transaksi adalah bentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, jadi kita masuk ke analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Yang pertama, menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. Yang kedua, pada saat ini telah ada peraturan teknis yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah dengan sistem pencatatan double entry. Yang ketiga, guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual. Yang keempat, perjurnalan dibedakan menjadi dua yaitu jurnal finansial atau LO dan neraca dan jurnal anggaran atau LRA. Yang kelima, pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode kejadiannya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Yang keenam, neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang update. Alasan-alasan berikut kejadian-kejadian tertentu. Yang kedua, beban yang terjadi karena berlalunya waktu. Ketiga, beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah dokumen yang merangkum seluruh transaksi keuangan dalam periode tertentu, menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Dari 7 laporan keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat 5 laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Bagian berikut ini menunjukkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD.
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan atau siklus terdiri ada 14. Yang pertama, menyiapkan kertas kerja. Yang kedua, mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian. Yang keempat, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Yang keenam, menyusun LRA. Yang ketujuh, membuat jurnal penutup LRA dan NS. Yang kedelapan, setelah penutupan LRA. Yang kesembilan, menyusun LO. Yang kesepuluh, membuat jurnal penutup LO dan NS setelah penutupan LO. Yang ke-11, menyusun neraca. 12, membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir. 13, menyusun laporan perubahan ekuitas. Dan yang ke-14, menyusun catatan atas laporan keuangan. Masuk ke langkah-langkah teknis. Yang pertama, menyiapkan kertas kerja. Fungsi akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Yang kedua, mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian diperlukan antara lain digunakan untuk yang pertama, koreksi kesalahan. Yang kedua, pencatatan jurnal yang dilakukan. Yang ketiga, pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun. Kita masuk ke 4, yaitu membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom atau neraca saldo setelah penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Menyusun laporan keuangan. Yang kelima, menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA dan neraca saldo setelah penutup LRA berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan transaksi dan laporan keuangan, dan semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wawasan kita dalam memahami transaksi dan laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Take me back.